Halo, apa kabar adik-adik semua yang diberkati Tuhan? Biarlah kita tetap selalu dalam keadaan sehat untuk mengikuti semua pembelajaran. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Hari ini kita masih akan melanjutkan pada bab cahaya dan optik. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang cermin cekung. Sekarang kita akan melihat tentang yang namanya cermin cembung. Ya. Cermin cembung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, disebut juga dengan cermin konveks atau lengkung yang cembung. Cermin cembung disebut juga dengan cermin yang bersifat divergen atau menyebarkan berkas sinar. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif. Nilai F dan R selalu negatif. Ini F ini nilai titik fokus, jarak fokus. R ini pusat kelengkungan. Kalau di buku lain ada juga dia R ini diganti simbol P atau M. Nah, contoh cermin cekung ini seperti bisa dilihat. Bisa dilihat juga di kaca mobil, kaca spion mobil atau kaca spion motor. Nah, bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin cekung? Ya, sebelum kita lebih lanjut pada pembentukan bayangan cermin cekung, tentunya kita harus mengenal dulu sinar-sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Karena untuk menggambar cermin harus dengan memperhatikan sinar istimewa seperti pada cermin cekung yang lalu. Ya, sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, jadi sejajar ini dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi ambil garis fokusnya ini, dia dipantulkan tapi seolah-olah dari titik fokus. Ini garis putus-putusnya. Ini sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini sinar istimewa kedua. Sinar datang menuju titik fokus. Jadi ini sinar datang menuju titik fokus. Ya, ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, seperti ini. Yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan, titik pusat kelengkungan cermin, seolah-olah akan dipantulkan berasal dari titik fokus. Ya, tersebut. Ya, jadi ini 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Jadi untuk menggambar cermin cembung kita perlu memperhatikan 3 sinar istimewa ini. Kenapa? Karena jika terjadi perpotongan maka di situ letak bayangannya. Ya, untuk melukis bayangan pada cermin cekung ini syarat yang dibutuhkan atau langkah. Harus dibutuhkan minimal 2 buah sinar istimewa. Ya, 2 buah sinar istimewa antara 3 sinar istimewa ini. Harus ada perpotongan antara minimal 2 sinar istimewa. Langkahnya pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa. Ya. Tandai titik potong sinar pantul atau perpanjangan sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Jadi tandai. Keempat, lukis bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar pantul tersebut. Ya, lukis. Jadi jika kita ingin menggambar cermin cembung, maka kita patuhi aturan langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini penting untuk dipelajari. Ya, kalau pada cermin cekung, titik pusat kelengkungannya terletak di depan cermin. Tapi pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Jadi F-nya titik fokus, M-nya titik pusat kelengkungan. Nah, sesuai dengan dalil SBAK, ada ruang-ruangan. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Dalil SBAK menyebutkan bahwa ruang benda tambah ruang bayangan hasilnya 5. Nah, pada cermin cembung, kebanyakan bayangan berada di ruang 4 karena berada di depan cermin.
Nah, sehingga kebanyakan bayangannya terletak pada ruang 1 karena 4 tambah 1 5. Cara melihat sifat bayangan yaitu ingat, jika di depan cermin berarti sifatnya nyata. Jika di belakang cermin bayangannya berarti sifatnya maya. Ya, seperti itu. Atau diperbesar, diperkecil sesuai dengan perpotongan. Misalkan ini bendanya ini. Ambil titik. Kalau kita ikut langkah yang tadi, pilih sebuah titik bagian atas dan lukis 2 buah sinar. Ya. Ini sinar pertama yang warna merah. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ini. Benar kan? Nah, kita ambil sinar istimewa yang ketiga. Sinar yang datang dari pusat kelengkungan akan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, perpotongan ini disinilah bendanya berada. Nah, dari hal ini kita dapat melukiskan sifat bayangan yang terbentuk. Apa sifat bayangan terbentuk? Pertama, bayangannya bersifat maya. Kenapa maya? Karena berada di belakang cermin. Ini belakang cermin. Kedua, diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena ini lebih tinggi daripada ini. Jadi bayangannya diperkecil. Tegak. Karena sini. Oke, kira-kira seperti itu cara melukis bayangan pada cermin cembung. Ya, nanti mana kursinya? Cermin cembung. Ya, kebanyakan bayangan terletak di ruang 1. Ya, karena ruang 4-nya di depan cermin. Dalil Esbag berkata, ruang benda tambah ruang bayangan hasilnya 5. Seperti itu. Ya, ini contoh dari yang terbentuk. Ya, terlihat bahwa ini berada di dalam cermin atau di belakang cermin. Jadi hasilnya ini. Ini menggunakan menggunakan ketiga sinar istimewa. Sinar istimewa pertama ini dipantulkan seolah titik fokus. Sinar istimewa kedua, ya, dan sinar istimewa ketiga. Ini seperti tadi, terlihat bahwa bayangan yang terbentuk maya diperkecil, berdiri tegak. Ya, seperti itu. Pada cermin cembung juga memiliki rumus yang sama dengan pada cermin cekung. Tapi perbedaannya karena F titik fokus dan C ini atau M, dia berada di belakang cermin, maka bernilai negatif. Sehingga jika menggunakan rumus, F-nya di sini bernilai negatif. Jadi misalkan 15, F-nya berarti negatif 15. Seperti itu. Jadi itu pembahasan kita tentang cermin cembung. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya mengenai lensa dan alat-alat optik. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Patuhi aturan pemerintah. Rajin cuci tangan. Hindari keluar rumah dulu. Tetap waspada, jaga kesehatan. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.